Perjalanan dari Kota Palu menuju lokasi observasi di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Parigi Selatan, Sumber Sari. Akan melakukan observasi ke gereja GPID. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Komang Suci. Saya Desya Sari. Saya Desya. Pada video ini kami sudah berada di lokasi yang akan kami observasi, yaitu sebuah gereja. Kami memilih gereja ini sebagai lokasi observasi kami karena pada gereja ini terdapat akulturasi budaya atau perpaduan antara keagamaan dan budaya ciri khas Bali. Yang bisa kita lihat bahwa gereja ini sangat berbeda dari gereja pada umumnya. Maka dari itu kami tertarik untuk mencari tahu dan mengetahui hal-hal atau kegiatan apa saja yang biasa dilakukan dalam perpaduan budaya ini. Gereja ini juga memiliki gedung sekolah yang berada tepat bersebelahan dengan gereja, yaitu sekolah GPID mulai dari TK, SMP, dan SMA. Untuk alamat gereja ini berada di Jalan Trans Sulawesi, Sumber Sari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Nah, gereja ini memiliki dua pintu utama, yaitu yang berada di depan dan yang berada di samping dengan halaman yang sangat luas. Untuk nama gereja ini sendiri yaitu Gereja GPID Jemaat Ebenezer Sumber Sari. Prasasti yang ada pada gereja ini. Dari luar yang dipenuhi dengan arsitektur Bali dan pohon-pohon yang memperindah tampilan gereja ini. Terdapat juga cottage atau tempat duduk bagi jemaat yang ingin bersantai.
memasuki area gereja. Gereja ini juga memiliki alat musik tradisional yang biasa digunakan untuk melakukan ibadah, yaitu gamelan. Dan untuk pelaksanaan ibadah pada gereja ini dilakukan 2 kali pada hari Minggu, yaitu pada jam 9 pagi dan 5 sore. Pak, bagaimana elemen arsitektur Bali tercermin dalam desain gereja ini? Mulai dari bangunannya mungkin, atau bagaimana adat-adatnya, bisa dijelaskan Pak? Jadi kalau gedung gereja ini terbangun kan dari inisiatif dari orang tua yang terinspirasi dari Bali, dan itu semua kan orang Bali. Jadi budaya itu tetap di bawah. Jadi ornamen Bali itu, kebudayaan itu tetap di bawah, sehingga dibangunlah gedung gereja seperti ini yang bercorak Bali. Ya, jadi itu yang jadi apa saja ornamen tradisional Bali yang digunakan di dalam gereja ini? Ya, candi-candi itu kan, itu kemudian terbuka ini. Jadi banyak juga prasasti yang ya banyak, Bali kukulnya, Bali bengong, itu yang sebagian besar Bali kan gitu. Terus Pak, bagaimana pengaruh budaya Bali tercermin dalam ritual dan ibadah yang didirikan di gereja ini? Apakah sama orang Bali kan ibadahnya menggunakan bunga atau bagaimana? Apakah gereja ini menggunakan bunga-bungaan atau dupa? Oh, itu kita kan kalau ibadahnya berbeda. Jadi kita tidak gunakan hal-hal seperti itu. Tapi beberapa budaya yang kita masih angkat, seperti dalam Peminangan itu sama seperti itu, Bali ya. mirip-mirip gitu. Jadi kita tapi tetap berdasarkan kitab sucinya kami yang kita pakai. Jadi ada hal-hal yang berbeda, tidak semua disamakan. Berarti kalau kayak di gereja yang di dekat Sausi itu kan habis masa mereka mengaturkan sembahyang sesaiban gitu. Apakah di sini gereja di sini juga begitu Pak? Enggak, tidak. Jadi gitu tidak. Cuman samanya di bagian peminangan. Mungkin budayanya ada yang masih melekat hal itu yang terbawa, tapi dalam kitab suci yang kita tidak ada hal itu diatur gitu. Mungkin dalam pribadinya mereka masih melekat. Bagaimana komunitas gereja ini memadukan tradisi agama Kristen dengan nilai dan tradisi lokal Bali dalam kehidupan sehari-hari? Ya, seperti gotong royong kerja. Misalnya kerja bakti itu kan masih kuat itu. Jadi kita kayak ada kegiatan apa, kita masih ada kerja bersama itu masih kuat gitu. Misalnya ada kegiatan duka, itu juga orang-orang kegiatan duka itu modelnya kalau Bali kan menggebagan gitu. Nah itu masih kuat gitu. Hal itu jadi artinya itu kan komunitas Balinya gitu kan. Jadi sebagian besar di sini Bali, ada yang di luar Bali, suku Bali di jemaat kita ikut jadinya juga seperti itu gitu. Ikuti apa yang sudah kita lakukan. Berarti orang Bali Kristen gitu ya? Bali Kristen dan itu. Kristen, jadi kita Kristen. Kan Bali Hindu gitu kan. Ada namanya. Di Bali itu kan ya Kristen. Biasanya Bali itu kan. Jadi bukan berarti Bali sudah pasti Hindu. Jadi Bali ada
Kristen, bahkan ada Islam. Oh, ada Pak? Di Bali, saya ke Bali itu di sebelah Islam juga orang Bali. Apalagi di Bali sekarang itu kan sudah ada orang cari kerja di situ kan, tinggal di situ. Kemudian dia nikah lagi, gitu kan. Iya. Kemudian ada penyebaran agamanya. Kemudian yang Bali itu juga ngikutkan. Jadi orang Bali itu jadi yang sama dengan di Bali di kalau Jalan Kartini atau di Kepawon itu masjid, tapi di lingkungan Bali banyak. kalau di Siririt itu banyak itu kan. Ya, seru. Siririt itu. Terus Pak, bagaimana gereja ini berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan memperkuat identitas budaya Bali dalam konteks keagamaan? Ya kalau kita antar ya di warga umat, antar umat beragama, kita ada kerjasama antar umat beragama itu kan, kita tetap berinteraksi tentang ya, misalnya kegiatan ibadah-ibadah hari raya, ada pemuda-pemudi jemaat yang Kristen, ada yang Islam, pemuda Muslim, yang Hindu. Nah itu mereka kerja bersama. Jadi tetap ada jalinan hubungan antar umat beragama itu kita tetap jalan. Saya apalagi kegiatan di duka gitu juga kegiatan. Mereka juga yang ngatur-ngatur biasa jalan gitu. Yang Muslim juga biasa yang atur di jalan. Tergantung dari kegiatannya mereka dengan kerjasama dengan pemerintah desa untuk menjalin hubungan itu. Kalau misalnya ibadahnya bahasa itu kalau ada pakai bahasa Jadi kalau bahasa Bali sudah sebagian besar orang kita ini Bali yang transmigrasi orang tua itu bahasa Balinya bukan seperti bahasa Bali halus itu ya. Gitu. Tapi kadang kita pakai juga pujian, ada kidung pemuji namanya. Kadang itu yang kita nyanyikan pakai bahasa Bali. Jadi komunikasinya tidak bahasa Bali, ya bahasa Bali halus yang biasa di Bali yang digunakan. Bahasa Bali yang biasa yang kita umum. Dan ini beberapa foto dokumentasi kami. Sekian video dari kelompok 5 dan terima kasih.